Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang menjadi kasih setiamu dalam kehidupan kami yang ada. Pagi hari ini kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hatimu dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Allah Roh Kudus, berikanlah kami pencerahan akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini pun juga saya mau menyapa dulu setiap Bapak Ibu Saudara ya. Saya senang, saya katakan setiap bangun pagi yang saya mau lakukan di dalam kehidupan saya sesudah saya menyapa Tuhan, maka saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat Ibu Meiti ya. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Lalu juga shalom, selamat pagi buat Ibu Neni ya. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu juga shalom, selamat pagi buat Ibu Lina Elin ya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Juga selamat pagi buat Ibu Maria ya. Ibu Maria, selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga saya mau menyapa. Shalom, selamat pagi buat Bapak Jones Paskali ya. Puji Tuhan. Shalom Pak, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak ya. Haleluya. Puji Tuhan. Juga saya mau menyapa pagi hari ini. Shalom, selamat pagi buat Ibu Dina Abigail. Shalom, selamat pagi Ibu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini juga saya menyapa hambanya Bapak Resource ya. Shalom, selamat pagi Pak Resource. Haleluya ya. Lalu juga pagi hari ini ada Ibu Hana Setiawan. Shalom Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Sehat selalu ya. Hari ini diberkati Tuhan ya. Pagi hari ini juga saya mau menyapa buat Ibu Marta ya. Ibu Marta Rosita Damanik. Shalom ya Ibu, puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Pagi hari ini juga saya mau menyapa buat Ibu Lydia Agnes ya. Shalom, selamat pagi Ibu ya. Terus diberkati Tuhan ya dalam usahanya ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini juga saya mau menyapa Ibu Frida Rachel ya. Puji Tuhan Ibu Frida Rachel. Puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya ya. Lalu juga Ibu Riniwati ya. Puji Tuhan Ibu. Shalom, selamat pagi. Haleluya ya. Dan juga saya mau menyapa Bapak Daniel Manurung. Selamat pagi Pak. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Sehat selalu ya. Dan juga saya mau menyapa Ibu Ineke Setiawan ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu Ineke. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Verika. Ibu Verika Nadame Siagian ya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Ibu ya. Sehat selalu ya. Haleluya. Juga saya mau menyapa pagi hari ini Bapak Iwan Hasan ya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Dan juga pagi hari ini ada rekan saya juga ya, Pendeta ya, Pak Filipus Mitarsa ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi hambanya. Dan juga yang lainnya tentunya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada banyak yang sudah boleh bersama kita pagi hari ini. Dan minta maaf dalam keterbatasan iPad saya, karena memang yang saya sebutkan, yang saya sapa, yang terlihat ya. Tetapi saya tahu bahwa ada yang lainnya, karena ini adalah satu sukacita kalau bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan setiap paginya kita ada di dalam program Ajaib Sabdanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini masih dalam rangkaian di dalam kesempatan di mana saya katakan sepanjang minggu kita berpuasa. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara sudah lakukan belum? Ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara belum lakukan puasa itu, ya akhirnya ini hanyalah sebagai sebatas pengajaran. Ini hanyalah sebagai sebatas di mana akhirnya kita
mengerti saja gitu, tetapi kita tidak berjalan dalam kuasa Allah, kita tidak berjalan di dalam apa yang menjadi, saya katakan, kebangunan rohani dalam diri kita, ya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mau melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Kita mau membacanya di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengalami yang namanya kebangunan rohani, ya, dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, tetapi saya mau katakan, kalau kita mau bicara tentang kebangunan rohani dalam diri kita, ada harga yang harus dibayar. Saya sudah katakan di dalam kesempatan sebelum ini, ya kan, dalam episode sebelumnya, bahwa bicara tentang keselamatan itu adalah anugerah, sifatnya adalah free, sifatnya adalah gift, pemberian, artinya gratis. Waktu kita bicara tentang keselamatan, karena kita tahu Alkitab berkata bahwa karena kasih sayang Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, maka kita diselamatkan, dalam Efesus pasal yang kedua. Nah, tetapi waktu kita bicara tentang berjalan dalam kuasa Allah, berjalan dalam apa yang menjadi kedahsyatan Allah atas kehidupan setiap kita, maka kita harus membayar harganya, ya. Ada banyak hal yang menjadi peristiwa, ada banyak hal yang menjadi keadaan di mana kita mengalami situasi-situasi yang harusnya kita bertindak, bukan lagi sesuatu di mana kita meminta-minta, tetapi di sini adalah bagaimana kita menyatakan otoritas Allah, bagaimana kita menyatakan kuasa Allah. Nah, inilah hal yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya adalah tidak semudah itu. Kenapa? Itu yang saya katakan. Ada banyak orang Kristen yang ber-KTP Kristen, ada banyak orang Kristen yang berusaha menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka selalu kalah, jatuh dan jatuh. Nah, ini kenapa? Karena buat saya sederhana, tidak berani membayar harga. Tetapi saya bersyukur buat Bapak Ibu Saudara. Saya selalu katakan, ketika kita bangun pagi-pagi, itu adalah salah satu bentuk di mana kita membayar harga. Tetapi kalau kita sudah berani memulainya dengan berani membayar harga, sebagaimana pagi hari ini, setiap Bapak Ibu Saudara bangun pagi, lalu duduk bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, lanjutkanlah apa yang menjadi tindakan imanmu. Lanjutkanlah dengan apa yang harus engkau bayar lebih lagi sebagai harga dari berjalan dalam kuasa Allah, dari apa yang menjadi kasih sayang Allah yang akan kau terus rasakan di dalam keseharian hidupmu. Nah, itu sebabnya saya katakan, jangan kita segan-segan, jangan kita malas, jangan kita tahan-tahan untuk membayar harga bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, Tuhan sendiri saja membayar harganya untuk Ia boleh menyelamatkan kita dengan Ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bukankah ini salah satu hal bentuk penghargaan Allah yang besar dalam kehidupan kita sebagai manusia? Lalu, siapa yang menjadikan kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau bukan karena Tuhan sendiri. Artinya dari sini kita belajar bahwa betapa sayangnya Ia kepada kita, betapa luar biasanya kasihnya kepada kita. Lalu apa yang menjadi tindakan kita lebih jauh? Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu di mana kita dituntut banyak, di mana kita dituntut untuk akhirnya kita mengasihinya. No, kita dituntut Tuhan, atau kita lebih tepatnya diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam pilihan kita. Maukah kita mengasihinya? Maukah kita untuk mencintainya? Lebih lagi. Nah, untuk hal itu tidak mudah, saya katakan, kalau kita tidak berani membayar harganya. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini, yuk kita mau melakukan sesuatu sebagai bentuk bayar harga. Tetapi saya mau katakan, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran untuk membayar harganya kalau kita tidak mengalami kebangunan rohani? Itu yang saya mau bilang. Bahwa tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan Allah, kalau manusia rohani kita, kalau manusia roh kita lemah sifatnya. Kenapa? Karena kedagingan yang begitu kuat, kedagingan yang begitu hebat, yang menguasai manusia rohani kita.
Sehingga kecenderungan kita adalah apa? Seperti yang saya katakan di dalam Galatia pasal yang kelima mulai ayat ke-19, itu yang selalu menjadi dorongan. Coba kita lihat dulu sebentar sebelum kita akan membaca Yesaya pasal 58. Yuk kita lihat dulu dalam Galatia pasal yang kelima, ya. Makanya apa yang Alkitab katakan ya di dalam ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini persoalannya, hidup kita selalu dikendalikan oleh manusia daging kita. Tetapi kita tidak membangkitkan manusia batiniah kita, manusia roh kita, sehingga di dalamnya ada koneksi antara roh Allah dengan manusia roh kita. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Kita tidak mengalami pemahaman ini. Dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan, manusia terdiri dari dua unsur atau dua etinitas, manusia jasmani dan juga manusia rohani. Nah, ini yang menjadi masalahnya, kita selalu hidup dipimpin oleh manusia jasmani kita, yang mana timbulnya kedagingan. Sifat-sifat alami dari manusia daging kita itu akan menimbulkan sifat-sifatnya sendiri. Sifat-sifat manusia rohani kita itu akan menimbulkan sifat-sifatnya sendiri. Nah, mari kita melihat dalam Galatia ini ada bagian dari manusia jasmani kita dengan sifat-sifatnya, ada manusia rohani kita dengan sifat-sifatnya. Nah, lihat kita ya di dalam ayat yang ke-17, sebab keinginan daging, perhatikan ya, keinginan daging itu adalah sifat dari manusia kedagingan kita, berlawanan dengan keinginan roh. Jadi jelaslah di dalamnya ada yang namanya kontradiksi antara keinginan roh dengan keinginan daging. Nah, perhatikan di sini bahkan dikatakan apa? Berlawanan dengan keinginan roh, berlawanan dengan keinginan daging. Lihat sebaliknya. Jadi ayat 17 dari Galatia 5. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebaliknya keinginan roh pun juga berlawanan dengan keinginan daging. Jadi tidak mungkin seseorang mengalami yang namanya kebangunan rohani dalam dirinya kalau dia tidak memiliki kesadaran untuk memprioritaskan manusia rohaninya. Kalau dia lebih mencondongkan kepada manusia dagingnya, tidak mungkin dia akan mengalami kebangunan rohani. Kenapa? Alkitab sendiri yang berkata bahwa manusia jasmani dengan keinginannya itu bertentangan dengan manusia roh dengan keinginannya. Jadi mari kita mulai mengubah apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi persepsi hidup kita tentang manusia kita ini. Mari kita lebih kedepankan apa yang menjadi manusia roh kita, ya. Memang hal ini tidak mudah untuk dipahami, tetapi sedikit saya mau flashback bicara tentang apa yang menjadi penciptaan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sebelumnya Allah sudah memperingatkan, jangan kau makan buah itu, nanti engkau akan mati, katanya. Nah, apa yang terjadi? Apakah ia mengalami mati secara jasmani? No, tetapi dia mengalami mati secara rohani. Dan apa yang terjadi dengan kematian secara rohani? Tidak lagi peka dengan ketika di masa mereka dalam Kejadian pasal yang ketiga mendengar langkah-langkah kaki Tuhan, mendengar apa yang menjadi kedatangan Tuhan. Mereka memiliki kepekaan, tetapi ketika mereka mengalami kejatuhan, apa yang terjadi? Betul, mereka mendengar dalam Kejadian pasal yang ketiga, tetapi mereka ada dalam ketakutan. Mereka ada bersembunyi. Ketika mereka tahu, wah, Allah datang dengan langkah-langkahnya, mereka bersembunyi. Mereka coba menyematkan pohon ara. Buat apa yang menjadi ketelanjangan mereka? Ini kan adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Dan berapa banyak dalam kehidupan kita pun demikian. Kita seolah-olah dapat menyembunyikan diri kita dari apa yang menjadi pandangan Allah atas kehidupan kita. Sehingga kita lari ke sana, lari ke sini, menghindari Allah seolah-olah demikian. Kenapa? Karena manusia jasmani kita yang kita condongkan, bukan manusia rohani kita. Inilah yang membuat akhirnya seseorang tidak mampu mengalami kebangunan rohani. Nah, kalau Bapak Ibu saudara melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan apa? Bahwa hendaklah roh
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Itu yang saya katakan, tidak dapat mudah memahami apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang firman Allah, tidak ada yang kebetulan. Tetapi coba perhatikan, ketika Allah menyatakan itu kepada Adam, engkau akan mati ketika engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ingat, saya sudah jelaskan ya dalam pengajaran sebelumnya, bahwa di Taman Eden itu ada dua pohon. Yang satu pohon yang mengetahui yang baik dan yang jahat, dan satu pohon kehidupan, ya. Nah, tetapi yang saya mau jelaskan di sini, ketika Allah mengatakan Adam, pada saat kau makan buah ini atau Hawa, maka engkau akan mati. Oke, nah apa yang terjadi dalam penciptaan? Memang pada waktu itu belum diciptakan Hawa. Adam yang diperintahkan, jangan kau makan buah ini nanti kau mati. Tetapi ketika ia jatuh di dalam pelanggaran, ketidaktaatan kepada firman Allah, apa yang terjadi? Maka ia mengalami kematian. Mati secara jasmani? No, mati secara rohani. Ini yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Waktu kita melakukan pelanggaran firman Allah, waktu kita tidak setia kepada firman Allah, waktu kita tidak taat kepada firman Allah, engkau akan mengalami kematian. Kematian apa? Secara fisik? No, kematian secara rohani. Engkau tidak lagi punya sinyal untuk kepekaan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika engkau mengalami ketidaktaatan akan firman Allah, ketika engkau tidak suka akan firman Allah, engkau tidak lagi memiliki kepekaan rohani untuk hal-hal apa yang menjadi hal yang harus engkau lakukan dan hal yang tidak boleh engkau lakukan. Ini yang menjadi masalahnya. Ada banyak kita betul Kristen, tapi kita tidak memiliki kepekaan rohani. Kenapa? Karena manusia rohani kita tidak mengalami kebangunan rohani. Nah, itu sebabnya saya katakan tidak mudah memahami apa yang saya sampaikan. Tetapi berdoalah sehingga Roh Kudus yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk bangkit. Mau sampai kapan kita hidup berjalan dengan manusia daging kita? Kita lanjutkan apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia, supaya kita mengerti sesungguhnya hal-hal apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Galatia pasal yang kelima yang tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-17. Kita lanjutkan ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu, dikatakan apa? Memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Perhatikan di sini, siapa yang dipimpin dalam dua etinitas manusia? Ada manusia jasmani, ada manusia roh. Nah, kalau kita mau yang dipimpin manusia daging kita, kita tinggalkan di belakang manusia roh kita. Berarti kita akan hidup dipimpin oleh kedagingan. Tapi kalau kita switch, kita balik, lalu kita dipimpin oleh roh di dalam manusia rohani kita, maka inilah yang terjadi. Dikatakan apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa yang menjadi hukum Taurat? Hukum Taurat contohnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Dikatakan demikian, salah satu bagian daripada hukum-hukum Taurat yang ada. Kita tidak lagi akan berpikir untuk mencuri, kita tidak akan lagi berpikir untuk berzina, kita tidak akan lagi berpikir untuk melakukan penyembahan berhala. Kenapa? Karena manusia roh kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan akhirnya hal-hal demikian itu bukan lagi sesuatu yang memberatkan dalam diri kita. Sebagai manusia di dalam takut akan Allah itu dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena akhirnya beban itu berat buat setiap mereka yang dipimpin oleh daging. Kenapa? Kalau manusia itu dipimpin oleh daging, hukum Taurat itu berat. Hei, jangan begini, hei, jangan begitu. Susah amat ya jadi Kristen. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, kenapa? Karena engkau masih hidup dalam pimpinan manusia daging. Kedaginganmu itu yang seolah-olah dibatasi gerak hidupnya. Dan engkau mengusahakan, engkau mencoba untuk menahan-nahannya dari apa yang menjadi larangan-larangan hukum Taurat tersebut. Engkau tidak akan sanggup selama engkau belum membaliknya, hidupmu dipimpin oleh manusia roh atau oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, tidak mengalami kebangunan rohani. Ya, kenapa? Karena dia berpikir bahwa dengan kehidupan masa lalunya yang dipimpin oleh daging, maka dia akan mengalami kebangunan rohani. Karena konsep kebangunan rohani dalam kehidupan seseorang hanya pada saat ia mengalami yang namanya satu shaking. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak begitu seperti itu. No, buat saya bukan hanya sebatas itu. Ketika Roh Kudus menjamah dalam kehidupan seseorang, ada perubahan hidup.
di mana dia tidak lagi dikendalikan oleh hukum Taurat. Dia tidak perlu lagi diingatkan, jangan begitu mulutnya, jangan begitu pikirannya, jangan begitu. Enggak lagi seperti itu, karena dia sudah memiliki warning, dia sudah memiliki tuntunan Roh Kudus. Tidak pantas ketika engkau sebagai manusia rohani selalu melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak akan ada lagi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia akan mengalami di mana berpikir untuk korupsi, berpikir untuk melakukan hal-hal, yaitu hal-hal perjinahan, percabulan dan sebagainya. No. Makanya kita bisa melihat ada orang-orang yang hidup dalam pelayanan, tetapi dia jatuh bangun dalam dosa perjinahan. Kita bisa melihat ada orang yang hidup dalam pelayanan, tetapi akhirnya dia hidup di dalam apa? Dosa mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ada banyak orang-orang yang hidup dalam pelayanan, tetapi dia tidak mengalami apa yang menjadi kegairahan setiap hari untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Yang ada akhirnya apa yang menjadi motivasi? Kedagingannya itulah yang akhirnya memberatkan hidupnya. Dan kita tidak heran menemukan ketika orang sudah melayani, ketika orang sudah begitu luar biasa dikatakan oleh pandangan orang selama ini, loh kok tetapi juga akhirnya jatuh di dalam dosa-dosa selanjutnya. Kenapa? Karena manusia rohaninya tidak di depan. Sebagaimana Alkitab berkata, kalau engkau dipimpin oleh Roh, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang keempat, jelas dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Roh Allah itu adalah Roh, maka menyembahlah dalam Roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya kejatuhan dan kejatuhan. Haleluya. Itu sebabnya buat saya enak sebenarnya kalau kita mau hidup sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nggak ada sesuatu yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang begitu hebat seolah-olah yang membuat hancur iman kita, yang membuat seolah-olah hati kita remuk oleh karena keadaan-keadaan yang ada. Dagingmu itu yang membuat itu semua. Manusia dagingmu itu yang tidak bisa ditaklukkan di dalam pimpinan Roh. Makanya kita lihat lebih jauh ya, hal-hal apa yang berkaitan dengan manusia Roh itu sendiri. Lihat nih. Saya katakan tadi bahwa manusia kedagingan ini ya, dalam dua etinitasnya, manusia kedagingan kita ini itu memiliki sifatnya sendiri. Manusia roh kita ini memiliki sifatnya sendiri. Nah, perhatikan di sini manusia daging. Sifatnya apa sih? Lihat. Sifatnya apa? Yaitu perbuatan daging telah nyata. Nih ya, manusia daging dengan sifat-sifatnya, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu yang terjadi. Orang yang hidupnya dipimpin oleh manusia kedagingannya, otaknya cabul terus, otaknya porno terus, otaknya apa? Perjinahan terus, seperti itu. Yang ada seperti itu. Makanya tidak heran dia bisa mengkamuflase dirinya dengan apa yang dia sebut sebagai pelayanan, dia sebut sebagai cinta Tuhan, dia sebut sebagai mengasihi Tuhan. Tetapi apa? Hidupnya dikuasai dengan hawa nafsu. Selalu hal-hal apapun yang selalu dicondongkan untuk, wah saya harus dapetin, saya harus miliki ini, saya harus begini, saya harus begitu. Itu yang timbul. Kenapa? Karena manusia daging yang memimpin hidupnya. Makanya dia nggak bisa mengalami kebangunan rohani. Selanjutnya dikatakan apa? Dengan sifat-sifatnya kedagingan, yaitu apa? Penyembahan berhala. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhannya, tetapi ada banyak berhala-berhala dalam dirinya. Baik itu berhala uang, baik itu berhala jabatan, baik itu berhala-berhala posisi dan sebagainya. Sehingga dia tidak mau tahu, pokoknya apapun yang menjadi caranya, saya harus mendapatkan itu semua. Ini yang saya katakan manusia kedagingan. Sehingga akhirnya dalam kehidupannya dia tidak mengalami apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya mau katakan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, hati-hati. Ini akhir zaman. Akan ada seleksi alam yang sedang Allah kerjakan di hari-hari ini, di mana akhirnya Alkitab berkata akan ada penyaringan, akan ada ujian. Tetapi juga di sisi lain kita harus menerima kenyataan itu. Alkitab berkata bahwa yang jahat akan semakin jahat, tetapi yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Nah, ini yang menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Sebuat saya sederhana, orang yang jahat itulah orang yang selalu hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Orang yang jahat itulah orang yang selalu hidupnya dipimpin oleh apa yang menjadi kedagingan. Hal-hal ini yang saya katakan tadi. Apa yang Alkitab katakan selanjutnya, bukan hanya penyembahan berhala, tapi sihir. Sihir dalam bahasa aslinya itu mengalami ekstasi, yaitu apa? Mengalami ketidaksadaran. Artinya apa? Narkoba ini yang akan menguasai. Ada orang-orang yang melayani tetapi juga akhirnya apa? Dikendalikan oleh apa yang menjadi narkoba dan sebagainya. Hati-hati dalam kehidupan kita. Selanjutnya bukan hanya itu, perseteruan, perselisihan, senangnya berantem aja, senangnya ngomongin orang, senangnya pokoknya ngegosip dan sebagainya. Ini manusia kedagingan yang seperti ini akhirnya tidak dapat dipimpin oleh Roh.
Selanjutnya dikatakan bukan hanya itu, ya kan, tetapi juga apa? Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saya mau katakan, betul kita belum sempurna dalam kehidupan kita, tetapi itu yang saya mau katakan buat setiap kita. Marilah kita menuju kepada kesempurnaan itu. Kalau kita selalu beralasan dan berkata bahwa ya mana ada orang yang sempurna, mana ada orang yang bisa seperti itu. Ada, saya mau katakan. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan di dalam prosesnya kita akan menuju kepada arah ke sana. Itu sebabnya Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya apa? Bahwa kalau dia betul dipimpin oleh Roh, ada kalanya dia jatuh, ada kalanya dia marah, ada kalanya dia mengalami sesuatu, tetapi tidak menjadi habit, tidak menjadi kesukaannya. Dia jatuh di situ terus, di situ terus, di situ terus. Itu mah bukan karena jatuh, itu memang kesukaannya, itu memang karena keterikatan hidupnya dengan hal seperti itu. Mana ada orang ketika dia mulai mengalami di mana pertobatan, aduh saya tidak mau lagi deh hidup di dalam dosa perjinan misalnya. Besok-besok kita dengar dia hidup lagi dalam dosa perjinan. Lalu dia minta maaf dan dia berkata, aduh saya sedang jatuh, saya betul-betul gila. Besok dia begitu lagi. Itu namanya bukan jatuh, itu namanya kesukaan. Dan itu namanya kedagingan, ikatan dalam kehidupan orang tersebut. Haleluya. Kita tidak menghakimi orang-orang yang mengalami kejatuhan. Tetapi buat saya, kalau dia berlakukan berkali-kali hal yang sama, itu bukan kejatuhan namanya. Itu namanya kesukaan, ya kan, dalam dosa-dosa tersebut. Kita harus memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Makanya dikatakan apa di sini selanjutnya? Bukan hanya dikatakan dia memiliki sifat-sifat iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi juga kedengkian. Hatinya dengki. Gak bisa orang yang hidup dipimpin oleh Roh memiliki hati yang demikian. Tetapi kalau setiap kali dengki, setiap kali ini apa, itu apa, selalu gitu, yang dilihat itu selalu buruk. Engkau hidup dalam kedagingan, kau hidup dipimpin oleh manusia dagingmu, dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya, sehingga tidak mungkin kau akan masuk dalam keselamatan kalau engkau masih hidup dalam pimpinan daging. Alkitab yang bilang loh, nggak mungkin. Haleluya. Makanya itu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Nah, lihat selanjutnya dikatakan apa? Kedengkian dikatakan ya. Lalu juga kemabukan, pesta pora, ya, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti apa yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas kok ayatnya. Mau ditafsirkan apa lagi? Tetapi kalau begitu berarti kita berpikir gini, berarti kalau kita di dunia bagaimana tentang kerajaan Allah? Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, kita lihat sebentar di sini, ya kan? Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Oke, sebelum kita nanti lanjutkan ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 17 bicara tentang kerajaan Allah. Perhatikan ayat yang ke-17 dari Roma pasal yang ke-14. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Perhatikan di sini. Berarti di sini kalau kita bicara tentang dipimpin oleh Roh, tidak dipimpin oleh daging, nggak ada kerakusan, nggak ada keserakahan. Bicara tentang makan dan minum adalah bicara tentang bagaimana kita secukupnya, seadanya. Kita makan pakai tempe, oke. Kita makan pakai daging, oke. Kita nggak ada pikiran tentang, oh makan ini enak loh, makan itu enak loh. Akhirnya itu kedagingan. Karena di dalam orang yang dipimpin oleh Roh, dia tidak berpikir tentang makan apapun. Dan buat dia adalah bicara tentang apa yang bisa menjadi kekuatan dalam tubuhnya. Titik sampai di situ. Nah, apa yang terjadi selanjutnya dikatakan? Tetapi, apa dikatakan? Bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera. Ini yang dipimpin oleh Roh. Dia tidak pusing dengan makanan apa yang ada, dengan apa yang boleh dia konsumsi. Dia tidak pusing. Dia nggak akan berkata dan berteriak, ini nggak enak nih makanannya, nih nggak enak nih makanannya. Nggak ada. Dia nggak pusing dengan begitu. Kenapa? Karena dia akan selalu condong kepada kebenaran. Apa sih kebenaran? Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti waktu kita hidup dalam firman Allah, yang ada hanyalah apa dikatakan selanjutnya? Damai sejahtera. Orang kalau hidup dipimpin dengan Roh Kudus, maka hidupnya damai sejahtera. Dia tidak akan lagi pusing mencari ini, mencari itu, bahkan mencari apa yang disebut sebagai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi keinginannya. Enggak. Dia hanya melihat apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Ini adalah hal yang perlu untuk kita pahami. Dan dikatakan apa? Dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Sehingga setiap kali dia bangun pagi, sebagaimana kita bangun pagi hari ini, yang dia pikir adalah bagaimana saya boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui apa? Melalui hidup dipimpin oleh Roh.
Haleluya. Inilah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, makanya saya katakan kembali ke dalam Galatia, kalau orang yang dipimpin oleh Roh, maka dia akan mengalami sifat-sifat ini. Dalam Galatia pasal yang kelima, selanjutnya pada ayat yang ke-21, ya. Dikatakan apa selanjutnya di situ? Jelaslah bahwa ayat yang ke-23 maksud saya, ayat yang ke-22. Ya, tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-21, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dunia aja dia nggak dapat sejahtera, nggak suka cita. Coba lihat deh orang yang dipimpin oleh daging, hidupnya selalu begitu. Lihat gini, belajar peka. Lihat muka aja dari jauh. Belum kita bicara tentang spirit, ya. Karena roh itu satu, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera dengan orang lain yang juga hidup dipimpin oleh Roh. Kita akan punya koneksi kalau kita melihat seseorang yang dipimpin oleh Roh dengan yang dipimpin oleh daging. Bertentangan Alkitab yang bilang kok. Makanya coba kita lihat, kalau ada orang-orang yang hidup dipimpin oleh daging, hidup dengan orang yang dipimpin oleh Roh, itu nggak bisa ketemu. Mau bagaimanapun dia berupaya sebaik-baiknya, nggak bisa. Lalu orang akan berkata, sombong amat sih. Ya, lihat, Alkitab di bagian lain berkata bahwa manusia rohani itu akan selalu dinilai oleh orang lain. Tetapi manusia rohani itu tidak akan menilai hal-hal yang demikian. Dia akan selalu melihat kepada Allah, Dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga manusia jasmani ini, orang-orang dipimpin oleh kedagingan ini, akan selalu berkata, orang itu sombong, gak mau bergaul sama saya. Loh, gak bisa. Alkitab yang bilang orang hidup dipimpin oleh daging gak bisa diketemukan dengan orang hidup dipimpin oleh Roh. Kita tidak bermaksud untuk sombong, tetapi apa? Cara pandangnya, sehingga di dalam berbicaranya, di dalam tujuan hidupnya, di dalam target hidupnya, itu nggak pernah ketemu. Yang ada kita lagi bicara nih, manusia hidup dalam Roh, dia akan berbicara gini, ya, saya mau melayani Tuhan lebih lagi, aduh, mumpung hidup saya masih ada, saya mau. Lalu manusia ada yang bilang, sok amat sih lo, udah nggak usah gitu-gitulah, pokoknya selama kita hidup asik-asik aja, selama kita hidup pokoknya kita mau mabuk-mabuk, kita mau sukacita-sukacita, ya kan, dengan apa yang kita sebut sebagai kepuasan daging. Makanya nggak akan pernah ketemu. Orang yang dipimpin oleh Roh itu akan gelisah gitu loh. Waktu dia mulai merasakan sesuatu yang ini nggak bener gitu. Aduh, saya nggak nyaman gitu. Kalau ngomongin tentang orang terus, kalau ngomong tentang hal-hal yang bersifat cabul, kalau ngomong tentang hal-hal yang nggak baik, itu nggak nyaman buat orang yang dipimpin oleh Roh. Kalaupun juga dia berkata ataupun senyumnya juga nggak enak gitu loh. Ya kan? Iya. Tapi dalam hatinya tuh serasa, saya mau pergi dari tempat ini, saya mau pergi. Karena itu yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Jangan kamu kumpul dengan kumpulan pencemooh. Bagaimana sederhananya? Jangan hidup dipimpin oleh daging. Inilah yang terjadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Tetapi dalam hal di akhir zaman ini, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu nggak enakan gitu loh. Waktu engkau bicara tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Haleluya. Amin. Ini yang penting untuk kita pahami. Supaya apa? Supaya kita mengerti manusia daging memiliki sifat-sifatnya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, manusia roh memiliki sifat-sifatnya. Coba kita lihat ayat 22. Dikatakan apa? Tetapi buah roh, sifat dari manusia roh itu sendiri yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, yang dikatakan di dalam ayat yang ke 18 dikatakan, apabila engkau dipimpin oleh Roh, ya kan, maka menghasilkan buah-buah ini. Apa itu buah-buahnya? Lihat di sini dikatakan apa? Yaitu buah roh adalah kasih. Hidupnya selalu penuh dengan kasih. Dengar, bicara tentang kasih itu bukan roh. Kalau begitu kenapa kita nggak mengasihi orang yang dipimpin oleh daging? Nggak bisa. Alkitab bilang nggak bisa kalau dia tidak mengalami yang namanya pertobatan. Kalau dia nggak mau bertobat, apa sih bertobat? Artinya berbalik dari masa lalunya 180 derajat. Jadi artinya begini, waktu dia mulai dipimpin oleh daging, dia sadar, wah nggak benar nih hidup saya nih. Dia mulai berbalik. Nah, itu yang dimaksud. Ketika dia mulai berbalik, maka apa yang terjadi? Dia mulai dipimpin oleh manusia roh. Itu yang saya katakan, bicara tentang kasih, bukan lalu kita tidak mengasihi manusia lainnya. Allah yang jelas mencatat dalam Alkitab bahwa akan ada manusia-manusia yang mana Alkitab berkata bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Lalu kita mau bilang Allah nggak penuh kasih dong. Buktinya kenapa? Kok buktinya dibatasi, seolah-olah dibatasi, ya kan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kata sedikit itu adalah bicara tentang pembatasan. Kata banyak itu adalah bicara tentang angka yang ada batasannya, ya kan begitu. Sedikit juga ada batasannya. Nah, tetapi yang saya mau katakan, kalau kita bicara tentang hal seperti itu, kita selalu mengatakan Allah nggak punya kasih dong. No. Justru Allah dalam kasihnya mengizinkan manusia-manusia yang geblek ini, manusia-manusia yang dipimpin oleh daging ini, ya udah terserah. Emang itu maumu, emang itu kepilihanmu, emang itu keputusanmu, silakan. Tetapi apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi pilihanmu, konsekuensi dari apa yang menjadi keputusanmu, engkau harus menerima itu akibatnya. Yaitu apa? Kematian kekal.
tidak ada surga. Tetapi bagi engkau yang memilih keputusan untuk saya mau dipimpin oleh Allah, saya mau dipimpin oleh Roh, maka engkau akan mengalami apa yang menjadi konsekuensinya. Ada surga kekal yang menjadi bagian kehidupanmu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, lihat apa yang menjadi sifat-sifat daripada Roh itu sendiri. Kasih, sukacita, ya senang-senang aja. Senang-senang dalam artian tahu ada Tuhan dalam hidupnya, ya. Lalu juga apa? Damai sejahtera, kesabaran, sabar. Ya, lalu juga ada apa? Ada kemurahan. Orangnya akan selalu mau memberi. Orang yang selalu memberi itu adalah bentuk kemurahan, ya kan? Lalu selanjutnya juga ada apa? Kebaikan, ya, selalu baik orangnya. Lalu ada apa? Ada kesetiaan, setia. Dia akan komitmen dengan kehidupannya. Lalu juga ada apa? Kelemah lembutan, ya kan? Gitu. Bukan lemah gemulai, lemah lembut, ya, bukan lemah gemulai, ya, itu lain lagi. Nah, apa yang terjadi? Dia akan selalu menyikapi dengan manusia rohnya. Lalu selanjutnya apa? Menguasai diri. Dia akan menguasai diri. Dia maka tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang terjadi. Manusia roh ini yang akan menuntun dalam kehidupan kita dengan sifat-sifatnya. Sementara manusia daging ini akan menuntun kita dengan sifat-sifatnya. Nah, pilihan kita setiap hari, setiap pagi gimana? Itu menjadi keputusan Bapak Ibu Saudara sendiri. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya udah semangat begini, saya baru lihat rupanya jam sudah mau jam 7 ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita baru mau baca ya. Kita baru mau baca Yesaya 58 ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam kesempatan minggu ini ya. Nah, makanya coba lihat ya Bapak Ibu Saudara. Kita baca ya, kita baca secara cepat, nanti saya jelaskan lagi dalam kesempatan esok hari. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Perhatikan di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang pertama ya. Dikatakan demikian, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ini yang diperintahkan Allah kepada Nabi Yesaya. Suruh serukan, jangan tahan-tahan. Memang setiap hari mereka mencari aku. Perhatikan di sini. Setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, belajar firman Allah. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Perhatikan, seperti bangsa ya kayak gitu. Ya kan? Hati-hati jangan sampai kita jadi orang Kristen yang KTP. Secara KTP benar Kristen, secara kegiatan ibadah benar dia ikut kegiatan ibadah, secara Alkitab dia punya Alkitab, ya kan? Nah, terus apa dikatakan? Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Tuh, mereka selalu bertanya tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Oke, dikatakan. Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga? Perhatikan di sini. Mengapa kami berpuasa? Dia melakukan, ya kan? Lalu dikatakan, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Di mana mereka mencoba merendahkan diri. Sesungguhnya pada hari puasamu, kata Tuhan, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, ya maksudnya batang itu, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, ya, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, dalam ayat yang ke-6. Berpuasa yang kukehendaki ialah, perhatikan di sini kata, berpuasa yang kukehendaki. Berarti sarana untuk kita boleh mengalami kebangunan rohani adalah kata berpuasa. Berpuasa ini adalah sesuatu ketetapan yang Allah buat di dalam kitab Imamat, di mana ketetapan ini berlaku selama-lamanya, kata Alkitab, ya. Artinya apa? Bahwa ini adalah merupakan syarat di mana kita harus membayar harganya. Tetapi itu yang saya katakan, ada orang berpuasa tetapi dia tidak mengerti bagaimana berpuasa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ialah supaya kamu apa? Membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Bagaimana kita tetap dalam berpuasa tetapi kita juga memperhatikan orang lain. Kita bukan berpuasa lalu tidak peduli dengan orang lain. Tetapi di sini diajarkan bagaimana kita bisa membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kuk itu adalah seperti apa yang digambarkan, yaitu seperti sapi yang ditaruh di pundaknya untuk mengendalikannya, untuk mengontrolnya. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan seseorang, di mana orang tidak lagi mengalami kemerdekaan oleh karena ada kuk yang dipikulnya atau yang mengendalikannya. Kuk itu bisa kuk dosa, kuk itu bisa kutuk keturunan, kuk itu bisa hal-hal yang pokoknya yang membuat dia tidak merdeka. Tetapi di sini peranan kita ketika kita berpuasa adalah melakukan tindakan yang demikian. Itu yang saya katakan pada 2 hari yang lalu dalam kesempatan di mana saya mulai berpuasa, dan akhirnya Tuhan memberikan izin untuk membebaskan sepasang suami istri dari kuk di mana ia mengalami ikatan. Dan ketika saya doakan secara luar biasa terjadi manifestasi, ya.
Nah, itu yang terjadi, dan ini juga menjadi tantangan buat kehidupan kita. Selanjutnya yang ketujuh, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Perhatikan, pada saat kita berpuasa di sini kita tetap harus melakukan apa yang harus kita lakukan, berbagi, ya, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Haleluya. Ya, kalau boleh saya mungkin menganalogikannya sedikit apa yang saya alami sebagaimana terpaparnya virus corona dalam kehidupan saya. Akhirnya saya mengerti bagaimana ketika Allah yang bekerja, maka lukamu akan pulih dengan segera. Ya, ini yang saya percaya. Orang kalau mengalami apa yang menjadi luka, apa yang menjadi sakit, apa yang menjadi kecewa, apa yang menjadi, kalau dia menyadari apa yang menjadi kesalahannya, dia bertobat, berbalik kepada Allah, disitulah Allah akan menyatakan kuasanya. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan apa? Maka pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Haleluya. Kalau kita mengalami apa yang menjadi kebangunan rohani, di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, di mana kita bangkitkan manusia roh kita, maka ini yang terjadi. Kebenaran itu akan menjadi barisan depanmu. Artinya, waktu kita berjalan, waktu kita melakukan, waktu kita memutuskan apapun yang menjadi tujuan hidup kita, apapun menjadi langkah hidup kita, apapun menjadi pencapaian hidup kita, firman Allah yang menjadi tuntunannya. Firman Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois, kita tidak lagi menjadi orang yang seolah-olah bahwa kita ini bisa dan mampu. Tetapi firman Allah dikatakan apa? Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kalau kebenaran menjadi barisan depan kita, maka apa? Kemuliaan Tuhan berada di barisan belakangmu, dikatakan. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan selalu berhasil. Apapun yang kita lakukan selalu ada tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini harga yang harus kita bayar kalau kita mau membangkitkan manusia roh kita. Sehingga setiap seru dan doa kita, Tuhan jawab. Haleluya. Ya, engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Pada saat engkau berseru, berteriak meminta tolong, maka Tuhan yang mengajukan dirinya berkata, hai anakku, ini aku. Ini bapakmu. Ini Allahmu. Ini Tuhanmu, jangan takut. Ayo. Ada hal-hal di mana kita pasti mengalami yang namanya tekanan. Ada hal yang mana kita akhirnya mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran dalam saat-saat tertentu. Tetapi kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita hidup di dalam kehidupan manusia roh, maka kita berteriak dalam keadaan kelemahan tubuh kita, di mana kita berteriak di dalam keadaan manusiawi kita, maka di situ Allah menyatakan dirinya, ini aku. Jangan takut. Haleluya. Selanjutnya apa? Apabila engkau tidak lagi mengenakan huk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Kalau ini kita tinggalkan, kalau ini kita lepaskan sebagai bentuk pertobatan kita, maka ini yang akan kita alami. Dan bahkan dikatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Haleluya. Tidak ada lagi kegelapan, dengan kata lain seperti itu. Yang ada adalah hal seperti ini. Itu makanya saya katakan, kalau orang hidup dipimpin oleh roh, dia tidak akan lagi jatuh di dalam apa yang menjadi sifat-sifat kedagingan, percabulan, perjinahan dan sebagainya. Kenapa? Karena fokusnya adalah kebenaran, fokusnya adalah firman Allah. Sehingga waktu dia berjalan dipimpin oleh firman Allah, dia nggak akan lagi terpikir untuk hal-hal duniawi. Dia tidak akan lagi terpikir untuk hal-hal kedagingannya. Sehingga yang ada adalah apa? Dikatakan terangmu akan terbit dalam gelap. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini akan tampil orang-orang yang menampilkan kemuliaan Allah waktu dia hidup dipimpin oleh roh. Jangan takut dengan kegelapan dunia ini. Hiduplah dipimpin oleh roh. Sehingga di dalam kehidupanmu dipimpin oleh roh, maka terangmu akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Orang akan melihat dan berkata, luar biasa ini orang. Dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, dalam keadaan ekonomi yang sedang carut-marut seperti ini, dia tetap kok seperti dia diberkati. Kok dia seperti ada sesuatu yang kok enak hidupnya, kok enak hidupnya. Ini akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Kalau kita hidup dalam pertobatan, hidup sungguh, dan hidup dipimpin oleh manusia roh. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Tuhan akan menuntun, dikatakan. Akan menuntun kau senantiasa. Artinya apa? Terus menerus Tuhan akan menuntun. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bayangkan, di tanah yang kering.
Sebagaimana Alkitab mengatakan, bagaimana Abraham pun diberikan tempat yaitu di Goshen, ya kan? Dia tetap akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Dalam prinsipnya kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, di dalam kehidupan manusia roh kita, nggak ada istilah tanah kering, nggak ada istilah tanah kering. Betul. Makanya ini hal harus yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir, aduh susah ya susah. No, yang menjadi susah adalah kedaginganmu. Manusia dagingmu itu yang membuat kita akhirnya merasa, kok ini susah ya, kok ini berat ya, kok ini kan. Nggak ada sesuatu yang kering, kata Alkitab. Dikatakan apa? Aku akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Haleluya. Ini penting untuk kita miliki. Dan akan apa? Membaharui kekuatanmu. Setiap hari seperti burung Raja Wali dikatakan, engkau akan selalu dibaharui kekuatanmu. Engkau akan selalu dibaharui sukacitamu. Engkau akan selalu dibaharui di dalam segala aspek hidupmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ini yang saya mau katakan. Sebagaimana sebentar malam dalam program Abang Jago, ya. Ini yang saya tetap percaya, di mana reruntuhan yang sudah terjadi dari bangunan yang sudah dilakukan oleh Kaisar, ya kan, Julian, di mana mencoba untuk menghancurkan apa yang menjadi kebenaran firman Allah dalam ketujuannya itu apa? Membangkitkan agama pagan. Di mana agama pagan ini atau paganisme ini akan menguasai dunia. Kembali menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang bukan sang Mesias, yang bukan sang juru selamat. Di mana hedonisme akan dibangkitkan, kesukaan orang karena ekonomi yang ada ini, orang berlomba-lomba untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhan materinya. Wah, sebagai persiapan, sebagai kekuatan untuk untuk mengaktualisasi diri. Lalu juga bukan hanya sampai di situ. Ciri daripada agama pagan itu sendiri adalah apa? Seksual yang akan dikedepankan. Makanya kita lihat percabulan, pornografi, semua sedang dibangkitkan oleh dunia ini kembali. Untuk apa? Untuk mengalihkan fokus kita, untuk mengalihkan arah pandang kita. Bukan lagi kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kepada hal dunia yang ada. Sehingga akhirnya banyak orang mati karena binasa. Hati-hati. Sebentar malam, jam 7 malam saya akan kupas lagi tentang hal seperti itu. Bagaimana tipu daya setan dengan segala muslihatnya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi perubahan dalam kehidupan seorang yang dipimpin oleh Roh. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya. Ya, satu tekad yang kuat dalam kehidupan masing-masing kita dalam apa yang menjadi hal yang kita pahami bahwa ini udah gak benar, kita harus bangkit menyatakan kebenaran. Ini adalah hal yang ini hal yang salah. Ayo kita nyatakan kebenaran. Begitu maksudnya dalam firman Allah ini. Itu sebabnya tidak mungkin kita akan melakukan hal demikian kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya bangkitkan manusia rohmu, sehingga dengan demikian kau akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu yang ada. Karena inilah yang menjadi tujuan Tuhan di mana kita hidup di keadaan pandemi COVID-19 ini. Supaya apa? Supaya kita boleh bangkit menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, supaya menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih jauh Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan apa di situ? Bahwa pada waktu engkau berpuasa. Haleluya. Itu yang saya mau katakan, ya. Ini minta maaf sekali lagi karena kondisi waktu yang ada, ya. Saking semangatnya saya, ya. Kita memang kan sudah saya bilang seminggu berjalan ke depan ini dari hari Senin kemarin kita akan membahas tentang bagaimana kita membayar harga dengan berpuasa, ya. Berpuasa itu artinya apa? Menanggalkan, menaklukkan, mematikan manusia daging kita dan kita menghidupkan manusia rohani kita. Itu yang saya katakan dalam tema pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi atas kehidupan kita. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Bagaimana caranya? Kedepankan manusia rohmu. Bagaimana bisa kita mengedepankan manusia roh kita? Berpuasalah supaya engkau dapat menaklukkan, mematikan kedaginganmu dengan sifat-sifatnya, dengan keinginannya. Maka engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas kehidupanmu yang ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Sekali lagi inilah yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Saya semangat sekali untuk Bapak Ibu saudara supaya Bapak Ibu saudara mengerti bahwa tantangan kehidupan kita di akhir zaman ini bukan main-main. Makanya tidak mungkin kita akan mampu melakukan segala sesuatu tanpa kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Allah dapat memimpin kita dengan pimpinan rohnya kalau kita tidak mengedepankan manusia roh kita?
Nah, itu sebabnya saya katakan, untuk kita bisa melatih manusia roh kita itu bisa kembali bangkit dalam kebangunan rohani secara pribadi, lakukanlah puasa. Matikan kedaginganmu. Dengan cara apa kita matikan kedagingan? Berpuasa. Dengan kita berpuasa, kita sedang mematikan kedagingan dengan keinginan-keinginannya. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu saudara. Juga terima kasih nih buat hamba-hambanya ya. Puji Tuhan, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya bersyukur ya buat hambanya Pak Abu Nasen, ya kan, puji Tuhan ya. Lalu juga ada yang lainnya juga, Bapak Pendeta saya tadi sempat melihatnya dan saya coba mencarinya di iPad saya ini ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, senang sekali. Dan minta maaf kalau saya agak lewat sedikit dari apa yang menjadi komitmen kita jam 6 sampai jam 7 ya Bapak Ibu saudara. Tapi saya pikir Bapak Ibu saudara orang-orang yang dipimpin oleh Roh, jadi maulah sedikit ya memberi waktu buat saya kan untuk lewat-lewat sedikit ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pagi hari ini saya juga akan menyapa sebelum kita akan tutup dalam doa buat setiap hamba-hambanya ya kan. Terima kasih buat Ibu Sumiatun, Shalom selamat pagi ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Deti Nayohan, Shalom selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Lina Bungaran ya, Shalom selamat pagi Ibu. Dan juga buat hambanya Pak Ong, selamat pagi Pak Ong. Lalu juga ada Pak Nathan, selamat pagi Pak Nathan. Lalu juga ada Ibu Debbie Pati Nasrani, Shalom selamat pagi. Dan juga ada ada Ibu Dwi Rani ya, Ibu Dwi Rani ya, puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada Bapak Devri Setiawan ya, puji Tuhan, haleluya. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ya, itu boleh membawa setiap saudara semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin lebih mengasihi Tuhan ya. Lalu juga saya melihat tadi ada Ibu Megawati Sumomo ya, puji Tuhan, selamat pagi. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini ada begitu banyak hamba Tuhan yang sudah juga boleh bersama. Terima kasih dalam kebersamaan kita pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini kita akan lanjutkan dalam kesempatan esok hari ya, supaya setiap kita itu mengerti langkah-langkah apa, bagaimana caranya hidup dipimpin oleh Roh ya. Ada beberapa cara, tetapi kita akan melihat dalam cara berpuasa ya. Nanti juga bagaimana cara membangkitkan manusia roh itu dengan kita membangkitkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi itu dalam kesempatan kemudian setelah saya akan mengupas tentang berpuasa ini, supaya Bapak Ibu saudara semangat gitu membayar harganya ya. Untuk keselamatan Tuhan kasih free, untuk puasa Tuhan mau kita membayar harganya ya. Karena ini bicara tentang tanggung jawab yang tidak mudah untuk kita lakukan di dalam komitmen konsistensi kita untuk kita mengasihi dan mengiring Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa, kita bersyukur, haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Bapak Ibu saudara yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari Rabu ini, dan kami percaya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari Rabu ini. Apa yang menjadi usaha kami, dagang kami, bisnis kami imani kalau Tuhan yang sudah membangkitkan kami atau membangunkan kami pagi hari ini dari peristirahatan kami, dari tidur kami, dan menyediakan hari ini buat kami. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib dalam dagang kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami, dalam segala aspek hidup kami yang ada. Karena itu Bapak, kami percaya berkat Tuhanlah yang menyertai langkah hidup kami. Ketika kami juga hidup di dalam kepemimpinan Roh Kudus, bahkan ketika kami membangkitkan manusia roh kami yang ada, maka kami akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Berkati buat kesehatan Bapak Ibu saudara yang ada sepanjang hari ini dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan daripada segala apa yang menjadi pandemi COVID-19 yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga kami berdoa, Tuhan kiranya juga memberkati buat setiap keluarga rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa kiranya berkat Tuhan juga memberkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di mana-mana tempat. Tuhan pakai urapi berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, sehingga hal-hal baik, hal luar biasa itu yang terus menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa memberkati buat setiap apa yang menjadi pelayanan hamba-hambamu ini. Kiranya Tuhan juga kiranya tambahkan hikmat di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat yang ada. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Shalom Allah, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah. Berkati buat TNI, Polri, Panglima, maupun juga buat Kapolri. Tuhan juga
kiranya memberkati buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Tuhan kiranya memberkati mereka. Bahkan di dalam penanganan COVID yang ada ini, mereka dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona, baik mereka maupun juga keluarga daripada para medis ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami kelemahan fisik oleh karena satu dan lain hal, bahkan oleh karena virus corona yang ada, Tuhan sembuhkanlah mereka. Kalau mereka sedang ada di dalam isolasi mandiri, kami lepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Begitupun juga yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan juga kiranya menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas pelayananmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.